Bang, gue dapat mimpi kayak gini. Lo tanya Tuhan katanya. Gimana? Gak ngerti gue di situ kayak Iya. anjing apaan sih? Gak kayak gitu juga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Beta Podcast yang bertujuan untuk memberi inspirasi bagi kalian yang ingin bertemu dengan teman baru. Hari ini kita kedatangan teman baru, Jerry, tolong perkenalkan diri sendiri. Halo semuanya. Nama saya Jeremy Swing. Umur gue 22 tahun sekarang. Kenapa Jeremy Swing? Kenapa Jeremy Kenapa Swing? namanya swing? Karena butar-butar. Oke. Sama kayak. Sebelum kita mulai, tolong beritahukan satu hal yang bersifat pribadi. Gue tuh Jangan dong nenek gue oh, iya. Gue gak ada fobia sih, cuman gue yang kayak nggak usah fobia. suara yang tau kan yang kayak ngilu di kuping. Oh yang kayak tembok digaruk gitu. Iya. Langsung aja kita hari ini mau bahas. Pertama, tadi kita sempat bahas off cam. Lu sebenarnya session drummer ya. Lu drummer lah pokoknya. Sebagai session drummer tuh tantangan apa yang tantangan paling besar yang pernah lu hadapi? Kalau tantangannya tuh lo harus gimana ya? Lo ngiringin seorang artis, tapi jadi lo harus mempersiapkan diri kayak lebih prima. Pokoknya perfect lah, karena lo akan dilihat orang. Oke, apalagi artisnya terkenal. Iya, gitu. Jadi lo harus benar-benar kayak lo udah dipanggil, lo harus ngasih yang terbaik. Terus lu pernah nggak kayak main drum? Udah nih session drum, terus kayak nggak dibayar gitu, kayak dibayarnya kurang. Gue belum pernah sih, cuman gue pernah temen. Cuman gue pernah juga ya artisnya yang nggak dibayar. Tapi lu dibayar? Gue dibayar. Kok bisa gitu? Ya itu lucu kan. Ada nggak kasus-kasus yang lain? banyak banget. Kalau gue bilang yang kalau kaum awam lihat itu kayak nggak ada masalah ya artis itu. Tapi di belakangnya tuh wah gila. Banyak ya? Banyak. Artis apa main artisnya? Ya artisnya itu sendiri. Kayak gimana contohnya? Ya minjem uang sama anak band dan iya anak band. Ini artis yang terkenal nih. Terkenal banget gue bilang. Lu sempet tahu? Terus Followernya, akhirnya gimana? hah? Followernya berapa? Followernya 1,5 M. Waduh, dan dia nggak dibayar? Hah? Bukan. Oh, enggak, beda, dia ini enggak. beda kasus nih. Iya, tapi- Dia minjem duit sama anak band. Terus Ya, bisa dibilang nominalnya nggak gede sama untuk sekelas dia. Iya. Tapi ya nggak dibalikin juga gitu. Cuman ya nggak tahu deh sekarang. Cuman kasus-kasusnya seperti itu. Sering berarti? Bukan sering sampai dicariin kan. Terusnya namanya kita buka? Ya, jangan. Kasusnya akhirnya gimana? Ya sekarang gue nggak mau campurin karena kalau gue campurin lagi gue bisa kehilangan job juga cuy. Oh, oke. Oh berarti ini kejadian masih kayak baru Masih gitu? baru. Oh. Ini lu merantau, orang tua lu tau nggak? Gue kabur. Lu kabur? Oh. Nggak dicariin. Ya dicariin dong. Terus lu ada nggak udah selama 4 tahun nih lu kabur? Hah? Lu ketemu orang tua lu lagi atau lu balik ke Medan gitu? Orang tua yang ketemu gue. Orang tua Jakarta. ke Jakarta. Karena bangkrut. Ya elunya bangkrut apa? Orang tuanya. Oh, terus lu harus bantuin gitu? Ya bantuin lah. Nah sekarang mereka tinggalnya di PSD. BSD. Bangkrut tapi di BSD. Gue kan dulu di situ kontrak. Oh. Jadi Wah. lu sumber Income. income yang lu dapat lu buat lu sendiri dan buat orang tua lu juga? Ya, cuman karena covid ini jadi ya Lebih susah ya? susah lah. Gue hampir mau ya putus asa mau bunuh diri seriusan. Pernah? Pernah. Gara-gara uang? Uang nggak ada sama sekali cuy. Itu bulan 10 2020. Baru dong? Baru. Terus gimana lu mengatasi hal itu? Ya balik lagi kita apapun yang terjadi kita harus syukuri. Gue masih punya tangan kaki yang kuat yang gue bisa atasi masalah ini. Ya gue harus handalin itu juga dan gue punya Tuhan. Oke. Gitu ya. Bener-bener. Soalnya kita kemarin juga sempet ngerekam episode yang membahas kesehatan mental juga ya. Iya. Dan sempat ada cerita kalau misalnya waktu itu guys kita cerita kalau dia punya temen yang bisa bangkit lagi karena ada bantuan dari orang lain. Iya. Kalau sendiri temen ngobrol juga sih. punya nggak? Maksudnya Punya, depresi. Lu bukan depresi, maksudnya pas putus asa itu Heeh. ada nggak orang yang kayak membantu lu gitu? Bantu dalam hal jasmani apa gitu. Dalam Bebas. psikis. Psikis. Maksudnya kayak Psikis ya. membantu lu keluar dari putus asa itu.
Apa lu karena dengan agama lu atau Gue kayaknya John versi Iya, yang jangan mana? versi kayaknya cocok sih. Kayaknya Kakaknya. namanya. Iya, kakaknya. kalau misalnya secara temen ya dan sekaligus kakak lah ya. Menurut gue sih Kak John Fair juga termasuk ini bangke. Dan ada beberapa orang-orang di kosan juga kayak ayo masih bisa gitu. Cuman gue memang under pressure-nya parah karena di situ gue kayak lo enak ngomong kayak gini segala macem. Gue di hadapan gue kayak suatu jurang yang gue nggak bisa jalan ke sana lagi gitu. Gitu. Jadi kayak anjir gue ngapain gitu. Gue mau bikin usaha semua harus tutup, nggak boleh buka. Iya. Gue udah daftar Gojek, Grab, Oh. Indomaret gak ada yang diterima. Kok bisa gitu ya? Kebayang Berarti nggak kayak lu bener-bener kayak rock bottom. Iya, gue kayak nggak Kesannya bisa. kayak Gue semua nggak orang bisa maju dan iya, lu sendiri tinggal iya, di belakang gitu. gitu. Ya. Dan akhirnya dengan lu bilang tadi John Fair, dia bantunya gimana? Ya santai aja Nyemangatin aja gitu. nikmatin aja. Cuman gue lebih kayak ya balik lagi. Lo harus berdoa juga. Harus ada namanya ya Kontak hubungan ke batin. atas juga By the way, lu ketemu John Fer di mana? di gereja. Oh, dari situlah kalian mulai ya. Dan Oh, John Fair seru ke gereja juga? dia ini sebenarnya baik, cuman manusianya memang memang nggak manusia gitu. Berarti spesies. Oh iya benar ikannya tadi. Lu Ikan. tapi berapa bersaudara atau lu tunggal? Gue tiga bersaudara, gue paling terakhir. Yang paling gue keselinnya gini, di keluarga gue itu kayak apa ya, ini abang pertama gue ya, gue ceritain. Jadi dia punya ya ganteng, punya skill untuk ngobrol sama orang, cuman karena apa ya pergaulan yang nggak bener, jadi kayak dia dikuliahin sampai ya harap puluhan juta segala macem, kayak dikasih kakak gue waktu waktu ada zaman BlackBerry gitu. Di situ juga zaman lagi susah juga. Oh, oke. Kakak gue nggak mau sekolah hanya gara-gara nggak dibeliin HP. Gue marah di situ. Perempuan. Itu tau nggak ini pintu segede ini. Gue pukul sampai jebol. Enggak ambruk, jebol bolong gitu. Oh, Cuman tuh tebel. Gue di situ nggak tahu kenapa gue bisa sekuat itu gitu. Lu kesel karena dia sikap dia ke orang tua lu? Iya. Oke. Jadi gue di situ posisinya gue saat gue pengen les juga nggak dikasih apa. Jadi gue kayak di ngerti kan? Terakhir ya? Iya kayak nggak tahu apa gitu. Sementara gue yang bantuin mereka juga gitu. Sementara padahal yang lu pengen kejar tuh hal yang Mereka. bisa ada manfaatnya juga kan, les Iya, drum lu iya. nggak kayak minta kayak sepeda baru lah atau HP Iya. baru lah. Tuh. Dan gue keselnya abang gue masih minta sama orang tua. dan dia masih di Medan atau? Masih di Jakarta Oh, semua. di Ja- Semua Gua mau dari Jakarta. Di Jakarta. Oh, lu dari Medan tadinya. Medan. Gue keselnya di situ. Lu udah besar, lu udah gede, lu punya kaki apa segala macam, lu nggak bisa nyari uang gitu. Tapi dalam, gue nggak mau kayak apa klise gitu ya, tapi gue mau nanya kayak dalam semua kesulitan ini ada nggak suatu hal yang kayak mencolok sebagai suatu hal yang positif dalam semua pengalaman sulit lu? Apakah lu misalnya belajar cara untuk lebih kuat atau agama tadi? Kalau gue sih apapun masalahnya lo syukurin aja. Karena itu yang bikin lo jadi makin kuat. Makin kuat makin apa ya? Lo makin kenal siapa teman, siapa Yang lawan. bukan, yang benar. Siapa sahabat lo, siapa bukan sahabat lo. Bener. Karena saat gue lagi ada banyak uang, banyak banget tuh yang datang, aja gitu. Temen Saat lu gua, banyak? iya saat gue nggak ada, mana? Lu ngerasa banget ya pas lu lagi susah, orang-orang mulai menjauh gitu. Dibilang menjauh nggak peduli sama sekali gitu. Oh, kayak nggak peduli lu kesusahan. Iya, mereka tahu gue susah tapi mereka nggak peduli. Even pun gereja gitu, gue nggak peduli sama gereja juga sekarang. Gue lebih percaya Tuhan doang. Jadi Oh, iya. Bisa dibilang ya Gila. oknum gereja gue udah nggak peduli juga. tapi lu masih ke gereja Gue masih ke gereja. sebagai individu Iya. yang ingin menjalankan ibadah individu pribadi ya. Ini topiknya berkoneksi, tapi lu pernah nggak ngalamin sesuatu spiritual? Kayak misalnya, gua dulu pernah ngerasain pas gue tidur, gua bangun tiba-tiba gua ada di atap terus gua ngeliat diri sendiri, itu kayak astral projection, itu misalnya spiritual. Oke. Kayak misalnya gitu. Nggak harus gaib. Dream, mimpi berarti. Apa aja? Iya, Apa bisa aja? mimpi, misalnya Oke. lu dapet kayak inspirasi dari mimpi. Iya, kan banyak apa. orang kalau agama Nasrani itu yang kayak ngelihat
apa Jesus datang ke Ya. mimpi atau melihat Iya. apa gitu. Kalau gue sih lebih ke ini ya, gue bisa telepon sekarang, bisa dibilang pendeta di tempat gue. Jadi Medan ya? enggak di Jakarta. Oh di Jakarta. 2018 2018 bulan 12 gue mimpi. Saat itu gue sakit. Oh, lu inget ini Gua inget. berarti very meaningful. Iya. Ya, gue inget. Jadi gue mimpi satu, gue berdiri di atas kapal. Ini kota. Iya. Dan itu kotanya bukan kota yang Biasa. kecil, kota gede. Oh, Lu lagi di atas kapal, Kapal. di laut. Di laut. Ini ombaknya gede, angin kenceng, petir mana-mana. Dan ada kota di sini. Dan ada Lu kota di sini. depan itu. Oh, di Dan depan gue laut. akan menuju ke sana gitu. Oke, oke. Oke, itu pertama. Hari keduanya, dan di sini gue lagi sakit. Terus kedua, gue mimpi tsunami, gempa bumi, semua yang aneh-aneh oh iya. di mimpi gue. Oke? Oke, jadi yang pertama lu di kapal menuju kota, hari kedua di laut itu tsunami, gempa bumi. Iya. Iya. Oke, terus Yang mimpi ketiga, gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa ingat, nggak tahu kayak dihalangin gitu. Kayak gue nggak bisa, gue tahu isi mimpinya tapi gue nggak bisa ngomong. Oh iya iya. Ngerti nggak? Nah, jadi gue nggak bisa tapi lu ingat mimpinya apa? Ingat, cuman gue kayak nggak dikasih ngomong. Nggak bisa jelasin ya? Nggak bisa jelasin, nggak boleh. Oke. Terus ternyata arti mimpi itu sendiri apa? Arti mimpinya itu gue akan dibilang gue akan dibawa ke kota itu. Oke. Kedua, gue mungkin dikasih peringatan. Karena tahun 2019 itu ada kejadian gempa. 2020 ada kejadian gempa, 2019 juga ada. Nah, jadi mimpi gue sama di apa yang gue lihat. Jadi kayak deja vu. Tapi kota itu apa? Jakarta? Enggak, luar negeri. Gue nggak tahu itu kota apa. Oh, berarti belum terjadi ya? Belum terjadi. Cuman gue tadi ngobrol sama si Arji, lo cobain New York. Anjing, kenapa mirip gedungnya? Dan emang memang ada bagian air-airannya Iya. kan? Oh, damn. Ini first time hearing? Akhirnya gimana? tuh? Akhirnya saat itu gue ketemu pendeta di satu tempat, Ursula namanya, Kak Ursula, Oh, perempuan. perempuan. Jadi dibilang lo nggak usah takut gitu ya, jobmu bisa 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Gue kayak apaan sih anjir gitu. Maksudnya jobmu bisa... Iya, jadi gue di situ 2018 gue nggak ada job. Tapi gue bingung deh, berarti yang lu pertama nanya ke pendeta Kak Ursula itu tentang apa? Gue nggak nanya sama dia datang sama gue tiba-tiba. Oh. Tapi kalau Oh, si tiba-tiba dia datang bilang kayak kamu gak usah takut. Iya. Lu gak nanya dia? Nggak nanya 3 dia. bulan 6 bulan. Oh. Iya. Terus gue kayak ketemu sama dia, gue lagi pelayanan. Ketemu sama dia, lo apa? Kamu nggak usah takut. Dia cuma ngomong itu doang. Kamu nggak usah takut. Kamu yang penting dekat melekat aja lah sama Tuhan gitu. Yang penting berdoa gitu. Apaan sih gitu? Gue nggak kayak Iya, nggak ngerti. anjing nggak jelas banget dah. Tapi Sementara lu gak ngomong gitu kan? nggak ngomong gitu. Tapi di pikiran lu Di pikiran gue kayak gitu gitu. maksudnya apa-apaan? Iya, tiba-tiba ngomong udah dia gak ngerti mimpi gue ini serem iya. banget. Terus singkat cerita 2019 Bulan 1. bulan 1 bulan 2 situ gua udah gini-gini cuy, bayar motor nggak ada nih, bayar apa rumah nggak ada. Terus singkat cerita apa namanya, bulan 2 pertengahan gue dapat job. Pas udah lagi ditanya-tanyain. Terus itu udah dikasih tahu ya sama dia, lo akan dapat 3 bulan 6 bulan. Gue dapat kontrak 3 bulan di Hotel Mulia ngejob. 3 bulan loh. Hotel Mulia Senayan. Hotel Mulia Senayan. Gue 3 bulan kontrak, terus mau habis 3 bulan nih, gue dikontrak 6 bulan. Sama beda lagi. Hah? Sama orang beda Sama lagi. Hotel Mulia. Oh. Di continue. Jobnya apa? Ngapain? Main Regular main drum. Di hotel. Cafe. Di kafenya. Iya, Ini di cafe. tapi udah nggak di situ lagi tuh. Gue nggak di situ lagi. Oh, tapi hubungannya sama mimpi lu apa ya? Hubungannya sebelumnya itu gue ceritain sama pendeta gue yang satu lagi cowok, namanya Sepdi. Bang, gue dapat mimpi kayak gini. Lo tanya Tuhan katanya. Gimana? Gak ngerti gue di situ kayak Iya. anjing apaan sih, kayak gitu juga gitu. Bingung gitu ya. Kayak gue Jawab. ngalamin ini, gue butuh bantuan kayak
mentranslate mimpi gua gitu. Yang Jawab. praktis. Tapi, Iya. tapi jawabannya nggak pernah jelas. Nggak ya? pernah jelas karena gua Tai pernah Tuhan, gimana? karena lo tuh Medan Plaza kan di Medan kalau tahu nggak tahu ya. Jadi Iya, jadi ada kasus kebakaran di situ. Jadi sebelum kebakaran, gue ternyata dapat mimpi. Gue berdiri di atas Medan Plaza di lantai paling atas. Terus di situ di Medan Plaza itu merah, tapi luarnya hitam. Maksudnya dalamnya merah. Di dalam gedung itu merah, tapi di luarnya hitam. Tapi lu berarti bisa di atasnya itu ngeliat bisa ke dalam dan bisa ngeliat keluar juga. Iya. Oh berarti itu merahnya api. Merahnya api, hitamnya Itunya asap. Gosok. Kabut ya. Asap. Oh, Kabut lagi kabut beda. Kebakaran cuy. Kebakaran. Iya. Cuman gue nggak ngerti di situ. Tapi lu baru ngeh kapan? Kalau itu mimpi. Ya pas kebakaran. Setelah kebakaran. Oh. Nah, jadi mikir kayak kalau tadinya mimpi gua pernah mimpi tentang merah dan hitam terus kejadian nyata, jangan-jangan yang tsunami ini bisa Kejadian. memprediksi juga. Iya. Jadi mimpinya fungsinya sebagai Mediator gitu. mediator pesan yang ingin dikirim dari atas kali ya. Oh, iya. Tadi di off cam kita kayaknya denger ada mau gantung stick gitu. Oh iya, bener. Itu apa maksudnya? Itu Kayak maksudnya titik apa terendah gak? gitu. Gantung stick. Bukan. Jadi gue titik terendah gue itu kayak ya balik lagi gue yang sampai daftar Gojek apa segala macam gak diterima. Oh, oke. Gue di situ satu sisi kayak anjing ngapain main drum, bodo amat lah gitu. Mendingan gue usah main lagi gitu. Terus Karena susah dapet. karena susah di situ. Terus gue tiba-tiba kayak bulan berapa ya, bulan 11 itu tiba-tiba ada job. Dan lo tahu ngiringin siapa? Pasto. Astaga. Bisa kita sebut Sampai juga. sekarang. In-game deh gue. Itu setololnya kayak gini. Jadi, Kak, aku kayaknya udah gak mau main drum lagi deh, Kak. Ya aku mau jual makanan aja deh. Gue bilang, tolol. lu tolol kalau kayak gitu. Kenapa gue bilang tolol? Karena ngapain lu buang-buang passion dan bakat lu untuk lu tidak melakukannya itu lagi. Lu mau jualan makanan ya, gue bilang jualan makanan mah jualan makanan aja. Kenapa lu harus bilang lu gantung stick gitu? Kan nanti juga lu bisa main lagi ketika ada job. Tau-taunya jadi drummer Pasto kan tolol. Jadi gue ngalamin titik terang di hidup gue kayak tapi di situ gue ada pernah coba bunuh diri juga ya. Udah pernah nyoba? Udah di rel. Hah? Iya seriusan rel Rel? kereta api. Rel keretan, Bro. Rel kereta. Iya, gue tahu, gue cuman kaget rel. Kita itu serem ya. Ya udah, jadi gue di situ kayak ya menemukan titik terang lah gitu. Ternyata dia nggak ninggalin gue juga. Maksudnya Tuhan gue nggak ninggalin gue juga gitu. Mau separahnya gue berbuat dosa atau apa mungkin segala macam, tapi dia tetap nggak ninggalin gue. Oke, sebelum kita menutup episode, kita akan memberikan kesempatan bagi lu untuk memberi pertanyaan kepada kita. Lo pernah kejadian horor gak? Gua sudah jawab di Q&A, Elias tolong ditonton. Wih. Yang horor. Ntar gue ceritain lagi. Oke. Pas lagi menuju maghrib, Hmm. gue itu lagi jalan sama temen-temen gue. Tahu-tahu gue nabrak seseorang. Tahu-tahu sini gue memar. Abis itu gue lihat lagi dia nggak ada. Dulu. Kalau dulu pas yang kecil, gue sering main sama orang dan ketawa-ketawa sendiri gitu-gitu. Padahal nggak ada orang. Iya. Jadi dia kayak ketawa-tawa sendiri gitu. Oke, jadi lo ada kata-kata terakhir. Kata-kata penutup gue, stay healthy, stay in. Asik. Thank you for watching. Bye bye. See you on the next episode. Dadah. Terima kasih Jari sudah Thank datang. you.